Eko Fikri Putra Pratama, mahasiswa Prodi Akuntansi dari Universitas Nahdlatul Ulama. Ingin melakukan wawancara tentang kebersihan lingkungan. Bapak bersedia untuk diwawancara? Boleh. Sebelum melakukan wawancara, nami simpen Pak, Bapak ini, oke. Langsung pertanyaan pertama nih Pak. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah di rumah? Pak, bisa lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Ya, agar kesehatan kita bisa terjaga. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengurangi sampah plastik di rumah? Ya, menyediakan tempat sampah. Tempat sampah. Biasanya ada yang ngambil Pak? Ada ya, kalau enggak di sentral, ada sentralnya. Ada sentralnya ya, benar-benar. Apa dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan? Dampak penggunaan kantong plastik. Dampaknya gimana? Oke, kayak misalnya atau mengotori rumah atau malah bisa bermanfaat atau malah dibuat kerajinan gitu Pak. Ya, kalau kantong plastik kan bisa digunakan buat tempat sampah. Ya gitu. Banyak manfaatnya malah. Ya. Apa saja kebiasaan Bapak yang dapat membantu menjaga lingkungan? Kegiatan gimana? Kayak kebiasaan Bapak misalnya kayak yang bisa Bapak menjaga lingkungan gitu Pak. Ya, buang sampah pada tempatnya. Kalau daur-ulang gitu Bapak pernah ikut apa? Pernah ikut ada apa ya, kayak semacam sekolah gitu. Daur ulang foto-foto bekas. Oke. Udah sih Pak, itu udah. Oke, mungkin itu yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat bagi proyek kami di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama akan mewawancarai Ibu tentang kesadaran lingkungan. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk lebih peduli terhadap lingkungan? Tidak membuang sampah sembarangan tadi, dijauhkan ataupun dikali-kali buang pada tempat sampah yang sudah disediakan. Lalu menurut Ibu, mengapa penting untuk menjaga lingkungan sekitar? Biasakan ya tidak boleh. Kalau dibuang sembarangan kan nanti bisa menyebabkan ke banjir toh, bisa masuk ke dalam rumah. Tapi kalau di daerah sini rawan banjir kan? Kalau di sini tuh, kalau di Kali Besar itu ya bisa banjir kalau ada sampah menumpuk di sungai yang kecil itu. Lalu apa kebiasaan seharian untuk mengurangi dampak lingkungan? Kegiatan seharian Ibu bisa kayak menyapu atau apa gitu loh. Sehari-harinya Ibu melakukan apa biar dampak lingkungan tersebut tidak terjadi? Tidak mengotori lingkungan kayak gitu, karena tidak membuang sampah yang terlalu banyak. Ini kalau nyapu kan nggak ada sampah yang banyak, cuma kotoran. Baik, cuma cukup sekian wawancara dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Puspita Tias, mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, ingin mewawancarai Bapak mengenai kesadaran lingkungan. Sebelumnya, dengan Bapak siapa dan berprofesi sebagai apa? Dengan Bapak Cahyo Utama, profesi sebagai sopir. Yang pertama, menurut Bapak, mengapa penting untuk menjaga kebersihan lingkungan? Penting, yang pertama ya kebersihan itu sebagian dari iman. Terus yang kedua kan juga Kanjeng Nabi mengajarkan kebersihan itu untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga buat keluarga, lingkungan sekitarnya.
Yang kedua, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengurangi sampah di rumah? Untuk mengurangi, paling tidak setelah kita melakukan aktivitas makan atau memasak dan lain-lain yang itu menimbulkan sampah, segera langsung dipungut, segera mengambil sampah atau sampah lalu dibuang pada tempatnya. Baik, yang pertanyaan nomor 3, bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk lebih peduli terhadap lingkungan? Mungkin bisa ditegur, jangan membuang sampah sembarangan. Kita untuk menyapu lingkungan atau di dalam rumah, mengajarkan pada keluarga tuh ada kotoran segera dibersihkan biar nyaman ditempati. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengurangi konsumsi energi di rumah? Seperti listrik, air. Ya, air digunakan seperlunya saja. Kalau untuk listrik dihidupkan waktu petang dan dimatikan setelah sholat subuh. Yang nomor 5, bagaimana cara Bapak mengajarkan anak-anak tentang kesadaran lingkungan? Diajarkan mulai dari diri kita sendiri. Kalau melihat lingkungan kurang nyaman, tata ruang kurang bagus, mungkin bisa dimulai dari kita sendiri sebagai orang tua untuk merapikan tempat-tempat yang belum rapi, menyapu dan lain-lain supaya ditiru anak-anak. Pertanyaan nomor 6, apakah menurut Bapak mengurangi penggunaan plastik sekali pakai itu penting? Penting untuk mengurangi, ya, program mungkin pemerintah daerah diet kantong plastik, mungkin kayak gitu juga bagus. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak untuk mengurangi penggunaan plastik? Kalau untuk menghindar dari plastik mungkin tidak bisa. Kalau untuk mengurangi mungkin ya menggunakan secukupnya, jangan menghambur-hamburkan yang tidak perlu, kayak gitu mungkin. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, semoga bermanfaat.